Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir husnul khatimah. Dan insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan. Insya Allah kita semua husnul khatimah dan istiqamah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadah. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita dengan judul Prahara Akhir Zaman. Di malam hari ini ada satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi persoalan kita. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lengkapkan hadisnya. An Tarif bin Mujalad Abi Tamimah qala syahidtu Safwanan wa Jundaban wa ashabuhu wa huwa yusihim faqalu hal sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'a sami'tuhu yaqul. Dari Tarif bin Mujalad dan Abi Tamimah, dia berkata, bisa Ustaz, bisa AC-nya dikecilin atau agak dingin kali nampaknya AC Ustaz. Izin Ustaz kalau bisa, tapi kalau tak bisa tak apa-apa. Kedinginan, menggigil badan. Izin, minta maaf. Enggak, yang belakangnya aja. Itu. Yang lain tak apa. Terima kasih atau izin untuk minta maaf saya. Dah aman insyaallah. Alhamdulillah. Saya tak terlalu bisa pakai AC. Orang kampung. Tapi insyaallah kalau AC alami insyaallah aman. Abi Tamimah, qala syahidtu, kata Abi Tamimah, aku melihat, menyaksikan Safwan bin Jundab dan teman-temannya, mereka memberikan wasiat yusihim kepada mereka. Qalu, mereka berkata, hal sami'ta min Rasulillahi syai'a, apakah engkau mendengar satu pernyataan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka berkata, qala sami'tu, aku mendengar. Yaqul, Nabi berkata, man samma'a samma'allahu bihi yaumal qiyamah. Qala wa may yushakikillahu alaihi yaumal qiyamah. Faqalu awsina. Faqala inna awwala ma yantanu minal insani batnuhu. Faman istata'a an la ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Waman istata'a an la yuhalu bainahu wa bainal jannati bimil'id kaffin min dammi ahraqihi falyaf'al. Qultu li Abi Abdullah man yaqul sami'tu Rasulullah Jundab. Qala na'am Jundab. Wa fi lafzi inda Ibnu Abi Asim la yahuladna baina ahadikum wa bainal jannati wa huwa yanzur ila abwabiha mil'u kaffin min dammin ahraqatin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis ini saya kira agak sangat jarang Bapak Ibu dengar, bahkan mungkin belum pernah didengar. Bahasa lainnya hadis ini tidak terlalu masyhur di telinga kita. Tapi hadis ini berbicara tentang dua hal, tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Kata baginda Nabi, barang siapa yang ingin didengar, hendaklah ia mendengar. Ini karakter sum'ah namanya. Apa karakternya? Sum'ah. Sum'ah itu ada orang cuma pengen didengar aja. Jadi kalau ada orang begini, itu sebenarnya masuk dalam kategori syirik kecil dia. Ada sum'ah, ada ujub, ada riya, ada takabur. Ini bagian daripada hasad, ada dengki, penyakit-penyakit hati. Yang kelak ini bisa menyebabkan isyrak atau syirik kecil. Yang bisa mendatangkan syirik kecil. Syirik kecil itu bahaya. Kata Nabi dalam hadisnya,
Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah syirik kecil. Kalau syirik besar itu mereka bisa menghindari diri mereka. Patung tak mereka sembah, matahari tak mereka sembah. Tapi syirik kecil itu yang mereka sembah. Tapi hari ini memang begitu memang. Kalau ada orang tak dipuji itu dia tak senang. Dia pengennya dipuji aja. Coba cari manusia mana yang tak suka dipuji sekarang. Carilah. Satu aja. Kalau kita dapat manusia yang tidak mau dipuji, itu manusia langka berarti itu sekarang. Betul langka itu. Karena saya yakinnya orang hari ini kalau tak dipuji sakit hati dia. Yang dipuji dia aja. Padahal awak yang berbuat. Itu dia yakinnya begitu. Yang bersihkan masjid siapa? Yang dapat pujian siapa? Gitu kan, itu manusia itu. Tapi itu biasa. Biasa maksudnya itu memang biasa manusia sekarang tuh begitu gitu. Tapi harus dilawan, harus itu. Maka kata Nabi, man samma asamma Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau mendengarkan orang berbicara, insya Allah Allah akan mendengarkan dia. Allah akan dengarkan dia di hari kiamat. Maksudnya begini, ada orang yang mereka tidak melakukan perbuatan sum'ah. Sum'ah itu cuma dia pengen didengar. Asal dia bicara, pokoknya dia aja yang mau didengar. Pendapatnya pendapat dia, tidak boleh pendapat orang lain. Nah, ini bagian daripada peringatan Nabi kepada kita. Kemudian Nabi berkata, "Wa may yushaqiqillaha alaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempersulit hidupnya manusia, maka kelak Allah akan persulit diri dia di hari kiamat. Bisa dipahami kalimat ini? Baik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Sekarang ini sistem di dunia ini ribet apa tak ribet? Hak kita aja susah kita dapat, apalagi hak orang yang bukan hak kita. Kita sudah kerja. Kalau sudah kerja kan tinggal ngambil gaji selesai sebenarnya. Itu hak kita. Ada pula istilah tunda bayar. Ini yang bapak-bapak kontraktor mesti tahu rasanya bagaimana tunda bayar itu. Kami tunda bayar 2 tahun. Itu duit kita. Itu pun mintanya harus bayar dulu. Mau cair, mau bayar dulu 1 juta gitu, per proyek. Kalau proyeknya 10 juta. Itu 1 orang. Kalau 10 orang, akalilah sendiri. 1 kali 10, 10 kali 10, 100. Nah, begitulah susahnya mengambil hak kita sendiri. Bayangkan, itu hak kita. Tapi sulitnya, sekarang ini tidak ada yang ribet-ribet semua. Susah. Mau apa-apa susah. Bahkan banyak sekali sekarang ini mempersulit hidup manusia. Ada orang tak mampu masuk ke salah satu lembaga. Lembaga itu bukan menjanjikan, ada program kaum duafa. Untuk ngambil beras hak dia aja. Itu syaratnya harus tanda tangan RT, RW, lurah, camat, presiden sekalian. Ini saya tak nyindir ya. Cuma kalau tersindir elok juga tuh. Masalahnya sekarang ini susah betul. Kalau mau bantu, bantulah. Kalau tak mau bantu, tak usah. Ustadz, ini administrasi. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang lebih penting administrasi daripada nyawa manusia lagi. Ini ada kasus kemarin nih, pinjam mobil ambulans. Susahnya bukan main. Itu orang udah sekarat Pak. Minjam mobil ambulans itu harus tanda tangan si A, si B, si C. Nanti harus jelas duitnya sekian, biayanya sekian. Oh, keburu mati orangnya Pak. Keburu mati. Ini memang sekarang ini serba ribet. Tapi di satu sisi Ustadz sekarang serba mudah dengan teknologi gitu. Kita tengok aja lah, tambah mudah atau tambah sulit. Nanti kita lihat saja sendiri. Faqalu awsina, tolong kasih kami nasihat dan wasiat. Faqala inna awwala ma yantanu minal insani batnuhu. Kata Nabi memberikan nasihat kepada kita semua. Awalnya dalam hadis ini Nabi memberikan nasihat kepada mereka yang datang. Tapi hadis ini diperuntukkan untuk kita dalam bentuk fitnah di akhir zaman. Kata Nabi, yang pertama kali membusuk dari diri seseorang itu adalah perutnya. Perutnya. Tahu maksudnya apa? Maksudnya ada penjelasan selanjutnya. Apa kata Nabi? Faman istata'a
an la ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Kata Nabi, kalau bisa kalian di akhir zaman itu, kata Nabi, manusia-manusia yang hidup di akhir zaman, kalau bisa memakan sesuatu yang baik, memasukkan sesuatu yang baik ke dalam perut kalian, maka lakukanlah. Ini sebenarnya Nabi bercerita tentang kondisi di akhir zaman sulitnya mencari yang halal. Tapi sekarang alhamdulillah kita ini masih bisa. Ini mencari yang halal ini kita klasifikasi. Mencari atau mendapatkan yang halal. Yang kedua memakan yang halal. Yang ketiga menjaga yang halal. Tiga-tiga ini sulit di akhir zaman. Yang pertama, cara mendapatkan pendapatan dengan cara yang halal. Sekarang ini kita butuh ilmu, kita butuh cerdas untuk melihat sesuatu. Apakah itu halal atau tidak halal. Orang sekarang masa bodoh dengan urusan kehalalan itu. Dan itu sudah Nabi bilang. Dan kita pernah sampaikan di sini. Sayati 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha aminal halal aminal haram. Nanti kata Nabi akan datang satu masa orang tak lagi mikir masa bodoh. Mau halal mau haram terserah. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit, mau tanya sedikit sama Bapak Ibu. Ada penjual, dia jual baju, tapi baju tersebut robek sedikit aja. Cuma dia tak sampaikan kepada pembeli. Kira-kira yang dia jual itu sah atau tak sah. Dia tahu nih ada robek sedikit, tapi dia tak sampaikan kepada pembelinya. Sah atau tak sah? Tidak sah. Sekarang sudah terjadi transaksinya. Yang dia makan halal atau syubhat? Haram. Bukan halal ataupun syubhat, tapi haram. Ada dulu yang bertanya begini, Ustadz, bagaimana hukumnya membeli durian yang masih di pohon? Sekarang saya tanya, banyak enggak orang begitu sekarang? Oh itu memang itu isinya Ustadz. Gitu. Baik. Apakah ada hukum tentang pembelian barang yang masih di atas? Ada. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana membeli ikan yang masih di dalam kolam? Haram, kata Nabi. Oh nggak tahu ikannya sehat atau tak sehat. Kita nggak tahu ikannya ada atau tidak ada. Keluarkan dulu ikan tuh atau keringkan air tuh. Sekarang pertanyaannya sama, membeli mangga di pohon. Apa hukumnya membeli mangga di pohon? Halalkah atau haramkah? Sahkah atau tidak sahkah? Bolehkah atau tidak bolehkah? Maka di sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berlaku satu kebijakan yang disebut dengan urf, kebiasaan. Misal, ini pelajaran untuk kita. Misal, Pak Ketua punya pohon mangga dan Pak Ketua nih sudah terbiasa dengan urusan kemanggaan ini. Dia tahu mangga-mangga yang masak nih kapan dan dia tahu. Misal, seminggu lagi Ustadz ini mangga mesti masak. Karena kebiasaannya begitu. Berarti dia paham dan dia ngerti. Maka Bapak Ibu, kalau dia punya kebiasaan begitu, sebagian ulama mengatakan boleh menjual mangga yang masih di pohon. Karena tahu dia bakal masak. Meskipun sebagian lain tidak mau. Karena belum tentu semua satu pohon itu sama masaknya. Yang pertama. Yang kedua, belum tentu semua yang masak itu baik semua. Bisa jadi dimakan tupai semua. Nah, maka bisa jadi itu batal pembeliannya, status jual belinya ketika memang nampak cacatnya. Sama dengan durian juga begitu. Tapi Ustadz, apakah itu semuanya diperuntukkan buah yang ada? Buah yang nampak dan memang hampir masak. Kalau buah tak masak tak boleh. Buah yang masih ada Ustadz durian tapi masih segini Ustadz, itu belum tentu masak. Itu susah, itu tidak mungkin diperjualbelikan. Cuma biasanya ini ada kontrak. Kontraknya kami beli pohon itu selama sebulan. Karena dia bakal nunggu sampai sebulan masak kan begitu. Jadi dikapling lah satu bulan tadi. Pokoknya dalam 1 bulan ini masa pohon itu untuk kami. Itu terlepas. Artinya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Dalam kehidupan di dunia ini banyak sekali celah
syubhat dan haram. Itu banyak. Ini yang dimaksud. Banyak sekali celah seseorang untuk melakukan perbuatan dan mendapatkan pendapatan itu dengan cara yang syubhat ataupun yang haram. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Maka kata Nabi, man istata'a an la ya'kula illa thayyiban, barang siapa yang mampu memakan sesuatu kecuali yang baik, falyaf'al. Mampu dia melakukan yang baik, memakan yang baik, maka lakukanlah. Ini Nabi kata di akhir zaman. Saking banyaknya kelak di akhir zaman itu, saking sulitnya mencari yang halal. Istilah sekarang itu seperti makanan. Bapak Ibu kalau kita tidak cerdas, banyak sekali makanan-makanan itu yang bercampur minyak babi. Itu banyak. Contoh, dulu ada namanya marshmallow, ada yupi, kuaci, dan banyak makanan-makanan lain yang bercampur dengan minyak babi. Maka saya sarankan untuk kita semua yang masih punya anak, Ustadz anakku dah besar-besar, mau kecil tetap aja, tolong hati-hati kalau mau kasih anak makan makanan atau jajanan. Kalau bisa kembali ke era 80-70 tak apa-apa juga. Apa itu Ustadz? Rebus. Ubi rebus, ketela rebus, atau semua yang direbus silahkan. Karena mohon maaf, salah satu perbuatan kaum Yahudi untuk memperpendek umur kita nih, dengan mencampuri makanan-makanan kita ini dengan sesuatu yang tidak baik. Bisa dicampur dengan nikotin, bisa dicampur dengan ganja, bisa dicampur dengan narkoba, bisa dicampur dengan minyak babi, bisa dicampur dengan berbagai macam aneka. Yang penting orang tuh umurnya yang tadinya bisa panjang tidak panjang. Itu umur tergantung Tuhan, betul. Tapi ada yang disebut dengan hidup sehat. Jadi istilah sekarang 4 sehat 5 sempurna itu hati-hati. Hati-hati betul. Di sini yang disebut kalau kita bisa makan yang baik, kenapa harus yang buruk? Contoh. Kalau kita bisa makannya ubi rebus, mengapa harus pizza hut? Gitu maksudnya itu. Itu sederhana saja. Maka itu baru dari sisi kesehatan, manfaatnya. Pertanyaannya adalah apa kaitannya dengan iman? Oh berkaitan Pak, berkaitan. Orang mukmin itu memang makannya yang baik-baik. Berarti Ustadz yang makan pizza tak beriman. Kalau sekarang tak beriman. Kalau ada yang makan pizza hut hari ini tidak beriman dia. Karena jelas itu Pak, kata MUI, memakan produk Islam itu ya hukumnya haram. Nah, jadi jangan coba-coba makan produk, berhentilah. Apalagi merek-merek aqua tuh, denan-denan itu, tinggalkan. Tapi semuanya Yahudi. Nah, ini tadi siang saya melihat Pak, ini memang betul-betul ini Pak. Ada seorang ulama bilang begini, kata ulama itu begini, baju saya nih dari Italia katanya, jam tangan saya datang dari Inggris. Peci saya, kaitnya dari Inggris. Kemudian kacamata saya, itu dari Amerika. Sekarang beliau tanya, mana yang menjadi hak milik orang Islam? Oh, itu penting pertanyaan itu Pak. Kira-kira dari pernyataan beliau ini negatif atau positif? Negatif ya, dalam pandangan kita masih negatif kan. Masa ulama itu pakai barang-barang miliknya Israel gitu. Tapi beliau bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh beliau adalah harusnya umat muslim berpikir memunculkan produk-produk Islami ya untuk bersaing. Kenapa demikian? Karena cerdas itu untuk penting sekali. Kalau kita tak cerdas dari sekarang, ya kita sampai kapanpun tetap akan diinjak itu Pak. Contohnya persoalan makanan tadi. Kalau kita tidak cerdas umat muslim nih, mohon maaf Pak, ramai orang-orang yang jualan makanan-makanan dari luar itu masuk ke dalam tuh ramai sekali. Kita ambil contoh misalkan swalayan-swalayan yang besar itu menjual produk-produk dari sana semua. Hari ini umat muslim kalau tidak tahu yang baik, kalau tidak tahu dia mana yang baik, mohon maaf Pak, kurangilah jajan-jajan yang tak baik, serius. Ini khusus buat anak-anak kita, penting Pak. Kenapa saya bilang begitu?
salah satu cara merusak otak itu dari makanan. Salah satu cara untuk merusak otak itu dari makanan. Saya memang tidak bisa mengatakan valid atau tidak validnya, tapi beberapa waktu yang lalu ada seorang profesor itu melakukan penelitian begini. Kira-kira ada ndak pengaruh makanan yang haram dalam karakter? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh betul. Beliau meneliti dari sisi psikologi dan meneliti dari sisi pengaruh di dalam otak dari sesuatu yang diharamkan. Ternyata berpengaruh, Pak. Orang yang mohon maaf menghafal Quran dia, kalau yang dimakannya masih yang haram, itu sangat sulit dia menghafal Quran. Sangat sulit. Kalau cepat dia menghafal, cepat lupanya mesti itu. Saya bilang, wah ini ternyata kecerdasan itu tertulis di dalam Al-Quran dan sifatnya valid. Maka kita ini sebenarnya perlu cerdas, umat muslim ini. Ada satu ketika, tadi siang saya baca begini. Kata beliau begini. Ada seorang ulama ditanya oleh ulama yang lain. Apakah engkau ketika dia berbicara tentang menolak globalisasi? Dia jawab begini. Ulama yang A bilang begini. Apakah engkau menginginkan Islam ini mengalami kemunduran? Dia bilang begitu. Jadi mereka beranggapan umat Islam sekarang ini mengalami kemunduran. Ulama yang B tadi bilang begini. Kata ulama yang B tadi, sekarang kemunduran apa yang terjadi pada umat Islam? Mundur kapan? Dirujuk, Pak. Mundur pada masa kapan? Mundur pada masa dahulu. Pada masa siapa? Pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti mana? Andalusia atau dinasti mana? Pada masa Nabi atau pada masa siapa? Kenapa beliau tanya begitu? Karena pada masa itu Islam sama sekali tidak mengalami kemunduran. Kita ambil contoh Andalusia yang bisa menaklukkan Eropa. Andalusia. Masa dinasti Umayyah tersebarnya orang-orang cerdas. Dinasti Abbasiyah ilmuwan muslim berserakan. Pada masa Umar bin Khattab perluasan wilayah Palestina. Dia bilang begitu. Sekarang mundur di mana? Islam mundur kemana? Sampai beliau jawab begitu. Artinya mohon maaf Bapak Ibu, umat Islam pada masanya cerdas. Artinya kalau sekarang kita kembalikan, umat Islam masih cerdas. Yang tidak cerdas itu mohon maaf, umat Islam yang mengaku bodoh. Bisa dipahami umat Islam yang mengaku bodoh. Suatu ketika ada seorang pemuda. Pemuda tersebut bertanya kepada seorang ustadz bernama Fathur Rahman Kamal LC. Dan saya waktu itu di situ. Ustadz, mengapa umat muslim ini mengalami kemunduran? Dan mengapa umat muslim ini sepertinya bodoh? Ustadz tadi jawab kepada pemuda tersebut. Dengan lantang dia bilang, maaf, yang bodoh itu siapa? Yang bodoh itu Anda. Jadi pemuda tadi justru yang dibilang bodoh. Kami pintar, kami muslim, kami cerdas. Bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita ada yang bilang kita bodoh, Bapak Ibu tinggal jawab saja. Yang bodoh itu Anda. Kita cerdas, Pak. Karena memang Islam itu cerdas. Islam itu cerdas, Pak. Sangat cerdas sekali. Makanya kalau seandainya ada umat muslim yang memilih makanan yang tidak baik, berarti kurang cerdas. Ada umat muslim, kita ambil contoh yang paling sederhana. Mana yang paling sehat? Ayam kampung atau ayam broiler? Kita jujur-jujur aja Pak. Ayam kampung jauh lebih sehat kan? Ayam broiler tuh suntikannya maut itu Pak. Yang disuntik apa? Siapa yang punya usaha ayam broiler? Jangan tersinggung ya, tapi ini kenyataan kan begitu faktanya Pak. Itu ayam disuntik biar cepat besar. Itu yang dijual Pak. Mohon maaf, yang dijual itu. Lebih banyak mana yang beli? Ayam kampung atau ayam broiler? Sama lah kita itu. Bahkan anak-anak sekarang kalau tak makan pakai ayam-ayam begitu, tidak mau makan deh. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini fakta Pak, fakta. Jadi kata Nabi, Nabi mewasiatkan kepada kita, kalau Anda bisa makan yang sehat, maka lakukanlah. Falyaf'al, lakukan. Kenapa wasiat ini perlu saya sampaikan? Bapak Ibu,
kita nggak tahu ke depan ini kehidupan kita seperti apa. Melihat keadaan dunia sekarang, ini saling merebut kekuasaan antara Amerika dengan Cina. Itu sekarang sedang perang. Kita ini adalah negara yang terdampak. Karena kita menggunakan dolar, maka ada dua kemungkinan. Kalau kita kuat, kita bisa lepas dari dolar. Tapi karena kita tidak kuat, mungkin itu salah satunya mengapa harus masuk ke Amerika. Atau sebaliknya, yang kedua, Cina, Iran, kemudian Rusia, mereka memang otomatis berlawanan dengan Amerika. Dalil Amerika adalah Israel. Ini poin penting nih, yang harus dipahami oleh kita sekarang. Bapak Ibu, kalau kita tidak cerdas, tidak paham dengan kondisi seperti ini, ya kita yang dibodohi orang. Di tengah posisi kita yang sekarang ini sedang serusak-rusaknya, kata Nabi. Nabi jawab dengan hadisnya, di akhir hadis tersebut, kata Nabi, kalau bisa bersabar terhadap keadaan yang rusak itu, maka kalian wajib bersabar. Kalau tidak bersabar, hati-hati terjebak mati dalam keadaan jahiliyah. Coba bayangkan, Pak. Artinya, Pak, kondisi kita sekarang itu sudah sangat-sangat rumit. Ditambah kasus-kasus yang sekarang itu keluar. Ada Jeffrey Epstein. Ini sudah ramai diperbincangkan di mana-mana. Sangat ramai. Kejahatan yang terstruktur. Bayangkan, kejahatan yang terorganisir. Sama dengan babi tadi, sama dengan minyak babi tadi, sama dengan hal-hal tersebut, kejahatan yang terorganisir. Pedofil, masalah anak-anak kecil yang diculik, bukan hanya sekedar mohon maaf, disukai. Itu kejahatan yang terorganisir. Ingat, Pak, kejahatan dunia sekarang ini kejahatan terorganisir. Bayangkan membuat hal seperti ini dari dulu, Pak. Saya singkatkan sejarahnya, Pak. Theodor Herzl sakit hati kepada Sultan Abdul Hamid II. Sakit hati karena tidak diberi tanah. Mereka punya kekuasaan harta. Mereka punya duit. Apa yang mereka katakan? Duit yang kami miliki ini untuk menguasai dunia. Adalah karena mereka punya kekuatan, yang kekuatan mereka sebut dengan materi. Tapi pertanyaannya, apakah perkataan mereka terbukti? Terbukti. 2 abad sudah mereka menguasai dunia. Semenjak saat itu Sultan Abdul Hamid tidak mau memberikan, semenjak saat itu mereka menguasai dunia. Semua mereka mainkan melalui jaringan-jaringan Yahudi dari berbagai macam aspek. Freemasonry, Rothschild, dan Rockefeller. Itu jaringan-jaringan Yahudi. Dunia pendidikan, perbankan, pasar saham, kesehatan. Yang hari ini orang baru buka, oh ternyata mereka yang membuat, oh ternyata vaksin-vaksin itu datang dari mereka. Itu sudah mainan mereka. Sudah menjadi mainan. Dan jauh hari, uniknya mereka membuat kita mengakui keilmiahan sesuatu yang mohon maaf sebenarnya pembodohan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi seolah-olah ilmiah, lakukan penelitian tentang corona. Benarkah? Sehingga muncul alternatif-alternatif yang lain. Ternyata jualan vaksin, ternyata jualan masker, ternyata jualan dan lain sebagainya. Terlepas dari kebenarannya, tapi yang jelas kita dipermainkan oleh global dunia hanya untuk membuat kepuasan mereka. Pertanyaannya satu aja, apakah orang-orang di atas yang cerdas-cerdas itu tidak tahu? Kira-kira tahu apa tidak? Tahu. Pertanyaannya, kok bisa mereka tetap ikut? Ada 2 kemungkinan. 1, tekanan. Yang kedua, tidak mampu berbuat apa-apa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu yang kita maksud tadi. Bahwa dunia hari ini
dalam genggaman Yahudi yang mereka hari ini mencoba menguasai dunia, dan kita masuk dalam perangkap mereka dari sisi makanan, pendidikan, perekonomian, politik, dan lain sebagainya. Maka kalau kita tidak cerdas hari ini, itulah yang dikatakan oleh Nabi, kita yang terjebak dalam, mohon maaf, persoalan-persoalan fitnah itu. Maka Bapak Ibu, kalau saya melihat, kita ini tinggal nunggu perang dunia ketiga. Kenyataan dan fakta kedekatan itu semakin nampak, semakin terasa. Uniknya, di balik pertempuran ini, yang dijadikan kambing hitam adalah Palestina. Unik ya, Palestina. Justru negara Palestina yang ingin dimerdekakan tidak dimasukkan dalam solusi perdamaian. Tapi yang diangkat justru Israel. Sampai kiamat Bapak Ibu, itu pengkhianat. Sampai kiamat yang namanya Israel, Yahudi penipu. Jadi jangan kasih ruang. Apakah pemerintah tidak tahu? Apakah negara tidak mendengar? Apakah negara tidak melihat sejarah Islam? Melihat, cuma ada cumanya lagi. Tekanan itu besar. Tekanan itu besar. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Maka kembali kepada yang tadi dikatakan Nabi. Di kondisi yang sangat-sangat pelik ini, Anda bisa berbuat baik, lakukanlah. Anda bisa makan yang baik, makanlah. Anda bisa melakukan apapun yang menurut Anda baik dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama, makanlah. Tahu Bapak Ibu kenapa? Karena kalau pada saat itu Anda diwafatkan oleh Allah, Anda wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan Anda, mohon maaf, ikut berkorupsi, Anda mati dalam keadaan korupsi, bukan husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Dalam keadaan Anda bergabung dengan Islam, mati dimatikan oleh Allah, Anda mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hari ini kajian al-wala' wal bara' harus ditampakkan. Loyalitas seorang muslim terhadap muslim dan terhadap musuh Islam itu sendiri. Sekarang kita lihat Pak, banyak sekali pendukung umat muslim itu mendukung kebijakan-kebijakan. Kenapa saya katakan? Memang mereka membenci Islam. Sampai kapanpun mereka pasti benci Islam. Oh enggak Ustadz, mereka tuh menghargai Islam. Bohong. Tidak ada istilah Yahudi menyukai Islam. Sampai hari ini. Kita kembalikan. Itu yang pertama. Maka kata Nabi, faman istata'a an la ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Isi perut kita nih dengan sesuatu yang baik. Biar nanti perut kita nih tidak busuk dengan yang haram. Kalau perut Anda, perut kita busuk dengan sesuatu yang haram atau rusak dengan sesuatu yang haram, maka apa yang bisa kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah? Tidak ada Pak. Tidak ada. Orang Islam hari ini itu mereka agak sedikit, saya tidak tahu kenapa agak sedikit alergi dengan istilah halal. Kenapa kita harus alergi? Karena memang itu harus menjadi perhatiannya seorang yang beriman. Wajibkah? Wajib iman. Itu yang pertama. Yang kedua, waman istata'a an la yuhala bainahu wa bainal jannati bimil'i kaffin min dammi ahraqahu falyaf'al. Bahasa sederhananya biar gak ribet. Barang siapa yang bisa menghilangkan batas antara diri dia dengan surga, maka lakukanlah. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya jangan melakukan sesuatu yang menghalang diri dia masuk ke dalam surga. Jangan melakukan sesuatu yang menghalangi diri dia masuk ke dalam surga. Kita ambil contoh. Apa maksud penjelasan hadis tersebut? Dijelaskan oleh para ulama hadis. Kata para ulama, min muslimin ahraqahu bighairi hillihi. Ada umat muslim yang membunuh diri seorang muslim
tidak dengan cara yang halal. Dua ini orang yang mempertahankan kehormatan harta bendanya, jiwanya. Misal. Bapak ibu punya harta, dibegal orang. Ketika dibegal, bapak ibu melawan. Ketika bapak ibu melawan, tak sengaja orang, bukan tak sengaja, memang mati orang tuh karena kita melawan kan. Kita kan menjaga. Orang menyerang kita menjaga. Mati orang tuh di tangan kita. Tidak berdosa. Tapi kalau sekarang ini bisa tersangka ini. Ini kasus nih Pak. Harga motor itu 5 juta kata dia. Harga nyawa lebih daripada itu. Jadi kita ya udahlah ambillah motor kita nih. Itu tak masuk akal Pak, sangat tak masuk akal. Itu mohon maaf Pak, mohon maaf betul itu undang-undang yang peraturan yang nggak benar itu. Jujur aja, kita harus pakai analogi, kita pakai logika kita saja. Mereka mengambil hak kita dengan cara paksa. Masa kita biarkan ambillah? Kan tidak mungkin Pak. Sementara kita harus melawan. Kan melawan Pak. Apa hukumnya menjaga? Mohon maaf Pak, ini dalam Islam. Apa hukumnya menjaga kehormatan kita? Wajib. Apa hukumnya menjaga harta kita? Wajib. Kahurmati yaumikum hadza kata Nabi. Sama terhormatnya, sama hukumnya Anda menjaga dirimu dan menjaga agamamu. Sama Pak. Agama kita dilecehkan, wajib Pak kita membelanya Pak. Kita punya agama kan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini poin penting. Yang kedua, yang ketiga, orang yang menyerang kita. Orang yang menyerang kita. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Kata Nabi, aku diperintahkan menyerang jika diserang. Ini karakter umat muslim. Kalau kita tidak diserang, jangan nyerang. Tapi kalau kita diserang, kita serang. Sekarang saya tanya, Israel nyerang kita enggak? Nyerang kita enggak? Mereka serang kita Pak. Ekonomi mereka serang. Pendidikan mereka rusak. Itu serang Pak. Pemikiran mereka rusak. Mereka serang. Loh kok kita ikut dengan serangan mereka? Itu kan mohon maaf. Jahil namanya Pak. Maka di sini kita penting cerdas. Maka Bapak Ibu, kalau tak mampu kita merubahnya secara sistem, kita merubahnya dari rumah tangga kita Pak. Kita rubah dari rumah tangga. Kenapa penting seperti ini? Karena kita harus menjaga keluarga kita. Karena kita harus memasukkan anak-anak kita ke dalam surga bersama kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kuncinya Pak. Maka nasihat Nabi, wasiat Nabi ini penting Pak. Kata Nabi, kalau Anda bisa melakukan kebaikan, lakukanlah. Di tengah, karena Nabi tahu Pak. Nabi sendiri yang menyampaikan bahwa masa nanti kata Nabi di akhir zaman itu ribet kata Nabi. Halal tak jelas, haram tak jelas. Anda harus seperti apa? Itu dia. Kalau Anda bisa melakukan yang baik, memakan yang baik, makanlah. Kalau Anda bisa mempermudah urusan manusia, mudahkan. Kalau Anda bisa menjaga diri Anda, lakukan. Falyaf'al kata Nabi. Artinya apa? Kalau kita bisa melakukan perbuatan tersebut, surga yang Allah janjikan untuk kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia kata Nabi, kalau Anda bisa menghilangkan batas dirimu dengan surga atau sebagai penghalang masuknya dirimu kepada surga, lakukanlah. Artinya apa? Artinya kita kalau pengen masuk surga, lakukan sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan membunuh, jangan merusak. Nah sekarang kita harus mengikuti apa? Kita hari ini sekalipun dalam kondisi yang rumit, kita masih bisa bertahan dengan kebaikan yang Allah berikan. Sampai hari ini Bapak Ibu sholat belum ada yang ngusir. Tapi nanti pada masanya tidak usah diusir, orang nggak ada lagi sholat ke dalam masjid. Tidak usah tinggal tunggu aja masanya Pak. Ada masanya orang tidak lagi sholat di dalam. Atau yang kedua kata Nabi, di dalam masjid bukan sholat, tapi merusak. Nah kalau sampai saat itu kata Nabi, itulah Anda harus bersiap pada posisi itu. Tapi saya yakin insya Allah, bapak-bapak dan atuk-atuk nih, insya Allah kita nggak akan ketemu dengan masa itu. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan yang tidak bertemu dengan kondisi yang tadi dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena mohon maaf, ketika itu terjadi, kita cuma di antara dua saja Pak. Antara kuat iman atau lemah iman. Kalau kita lemah iman, kita ikut dengan mereka.
kalau kita kuat iman, kita bertahan dengan akidah kita. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Insya Allah dari apa yang kita sampaikan tadi bisa kita ambil pelajaran untuk menjaga diri kita, setidaknya diri kita dan keluarga kita. Insya Allah kita semua selamat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.